Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman semua yang saya hormati, salam jumpa dengan channel kita teman-teman ya, yang mengulas hal spiritual, yang mengajak belajar ya teman-teman, mengajak belajar bersama, tukar pendapat, tukar pikir, tukar pengalaman itu teman-teman ya. Yang episode yang lalu saya telah menyampaikan pendapat tentang wasilah, tawasul teman-teman ya, kemudian tentang Nur Muhammad ya, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, perbedaannya teman-teman ya. Teman-teman semua yang saya hormati, manusia, anak cucu Adam teman-teman semua ya, disebut secara jamaknya anak cucu Adam. Nah, disebut manusia karena keberadaannya ini yang sempurna teman-teman ya. Sempurna dalam artian ada jasadnya ya teman-teman, kemudian di dalam jasad ada batin ya teman-teman ya, atau dohirnya, di dalam dohir ada batin, jasmani, di dalam jasmani ada rohani ya teman-teman, fisik, kemudian di dalamnya ada apa teman-teman, metafisik ya, metafisik ya teman-teman. Jadi ada dohir, batin, terus di dalamnya batin ada al-batin teman-teman ya, ada al-batin. Jadi itulah disebut apa, manusia ya, keberadaannya sempurna. Kalau cuma dohir tok adanya ya teman-teman, fisik tok ya, fisik aja adanya, tidak ada batinnya, tidak ada daya hidupnya, bukan manusia namanya teman-teman ya. Jasad atau jenazah ya teman-teman, orang mati ya, cuma fisik saja gitu teman-teman ya. Jadi nggak sempurna teman-teman ya. Itulah makanya sempurnanya manusia itu ada dohir, ada batin, terus ada al-batin teman-teman ya. Itu pula yang pada video yang lalu kami sebut insan kamil, sempurnanya manusia. Jadi ada Allah ya, al-batin, kemudian ada Nur Muhammad ya, kemudian ada Adam, kemudian anak cucu Adam. Nah, sempurna. Jadi ada ini manusia, anak cucu Adam teman-teman. Ada fisik yang terdiri dari 4 anasir, kemudian ada batin, kemudian ada al-batin ya. Al-batin itulah yang meliputi segala sesuatu ya, meliputi segala sesuatu di segenap penjuru. Ada tanda-tanda kebesarannya di dalam diri tiap insan, ada tanda-tanda kebesarannya, yaitu sifat hayat ya teman-teman, sifat hidup, atau al-batin teman-teman ya, yang rahasia. Oleh karena itu tidak bisa dipandang dengan mata kepala, tidak bisa dijangkau dengan mata kepala ya teman-teman. Dan kalau kita berhasrat ya, ingin mengenalnya atau terpanggil ingin mengenalnya, itu dengan cara mengenalnya, dengan cara mengenal diri sendiri teman-teman. Sebagaimana hadis yang populer ya di kalangan spiritual teman-teman, yang lalu sudah saya sebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Jadi mengenal Tuhannya itu melalui diri sendiri dulu, dirunut asal muasalnya. Jadi kiranya berbeda dengan mengenal Tuhan dengan cara mempelajari asma-asmanya, sifatnya, afalnya, zatnya. Nah, itu nggak akan ketemu nanti ya, dengan secara spiritual nggak ketemu. Dan itu bukan mengenal menurut kami namanya, itu mengerti ya. Mengerti nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus ya. Mengerti sifat-sifat wujud, qidam, baqo ya, mukhalafatul lil hadis dan seterusnya ya teman-teman. Itu namanya mengerti. Kadang-kadang ada yang berbeda, sudah makrifat sejak kecil, sejak MI ya, sudah makrifat ya. Itu bukan mengenal tapi mengerti. Yang namanya mengenal itu adalah ya sudah bertemu, sudah melihat ya, sudah mengetahui ya, itu namanya mengenal, melihat, mengetahui
bertemu. Nah, oleh karena itu caranya untuk melihat, untuk bertemu, untuk mengetahui ya Allah itu dengan cara mengenal diri sendiri, teman-teman. Mengenal diri sendiri. Dan itu ya mengenal Allah itu ya melihat Allah itu adalah buah dari takwa. Buah dari takwa ya. Yaitu ilmu menjalani jalan kembali menuju kepadanya. Mata dohir melihat ya maujudnya, ya mata dohir melihat maujudnya. Nah, kalau mau melihat wujudnya, mau melihat yang al-batin, mau diperlihatkan itu dengan mata hati ya. Dengan mata hati teman-teman, bukan dengan mata kepala, nggak terjangkau ya. Dimensinya sudah berbeda. Mata kepala yang lalu saya sebutkan untuk melihat, untuk memandang yang fisik-fisik, yang keberadaannya kita anak cucu Adam, kemudian Adam ya. 4 materi itu sampai itu. Di atasnya itu ke batin sudah nggak bisa dilihat dengan mata kepala. Ya. Apalagi ke al-batin nggak bisa teman-teman ya. Oleh karena itu al-batin yang disebutkan tadi itu rahasia Allah. Ya. Turun lagi ya dari al-batin rahasia Allah, turun lagi batin. Nah, ini benih-benih ya, untuk maujud. Ya teman-teman, benih-benih untuk maujud, benih batin ya. Yang saya sebut itu makom Nur Muhammad ya, benih, induk, biji ya, bija ya, bahan. Nah, ini yang mau wujud jadi fisik ya, 4 anasir yang wujud ya. Kalau di fisik baru jadi Adam, dan apa itu Adam yang saya sebut itu anak cucunya, termasuk kita semua ya, anak cucu Adam, termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang yang fisiknya dari tanah. Apa tumbuh-tumbuhan dan binatang juga termasuk kami sebut anak cucu Adam. Yang dimaksud anak adalah keberadaannya itu diadakan daripada tanah ya teman-teman. Begitu teman-teman. Kemudian hal pengetahuan makrifat harus jelas batasannya teman-teman menurut saya ya. Kadang-kadang dulu saya pernah berpendapat makrifat Allah itu, orang yang makrifat itu kalau sudah mengamalkan apa itu ibadah yang tekun sekali ya, intensif sekali, istiqomah sekali, yang sudah menguasai segala keilmuan agama, yang menguasai semuanya, itu dia makrifat itu dulu. Nah, ini batasannya kan nggak jelas teman-teman ya, relatif ya teman-teman ya, nggak jelas. Kalau batasannya nggak jelas, nanti timbulnya klaim ya. Untuk menjajaki juga susah ya teman-teman, untuk menjajaki ya teman-teman susah batasannya ilmu ma'rifatullah ya. Susah. Nah, kalau ilmu ma'rifatullah itu saya pernah dapat digaji daripada huruf-huruf. Dari huruf inilah kita nanti jadi mengenal Allah juga, mana dalilnya, mana ayatnya, mana hadisnya yang menyebutkan bahwa barang siapa mengetahui atau menguasai atau memahami atau mengerti ya kajiannya huruf ini, berarti maka dia ma'rifatullah. Nggak ada ya teman-teman ayatnya atau hadisnya. Atau barang siapa yang menguasai ilmu agama, ibadahnya rajin, tekun, istiqomah, berarti maka dia ma'rifatullah. Juga nggak ada seperti itu. Yang ada batasannya adalah ya teman-teman, barang siapa mengenal dirinya sendiri, maka dia mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Sekilas hadis qudsi itu, sekilas kalau cuma dibaca tok, itu tidak tidak masuk di logika teman-teman. Ya, mengenal dirinya sendiri, mengenal Tuhannya ya. Tapi di dalamnya hadis itu, ya hadis itu kajiannya itu luas dan dalam teman-teman. Diri sebagai apa ya, diri dari mana asalnya ya, mau kemana ya, itu kalau dikaji. Dan pula ya, andai kata mendapatkan keilmuannya ya, kemudian sinkron dengan hadis itu, hadis qudsi itu sinkron dengan ayat, salah satu ayat di Al-Quran ya, sebagai rujukannya ya teman-teman, sinkron dengan ayat yang lain sebagai dasarnya, dasar perlunya kita mengamalkan ilmu itu
Nah, diamalkan dan ditampakkan sisbahnya, baru kita sadar bahwa hadis itu benar ya adanya. Tidak mengingkari ya teman-teman, atau bahkan tidak menganggap itu hadis palsu teman-teman ya. Kan itu hadis itu adalah dicari kebenarannya kemudian dipraktekkan, bukan untuk dihafal, dan prakteknya bukan praktek secara dohir saja sehari-hari untuk kegiatan sehari, tapi itu praktek spiritual ya teman-teman. Itu teman-teman. Oh ya teman-teman, saya tunjukkan ya. Saya menemukan ini teman-teman dari studi teman-teman. Saya bacakan teman-teman ya, saya dapat ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Rabb-nya. Begitulah kurang lebih makna dari sabda Rasulullah SAW. Kata-kata itu sangat masyhur di kalangan para penempuh jalan penyucian jiwa. Meski begitu, tidak semua orang meyakini kata-kata tersebut adalah sabda Rasulullah SAW. Sebagian bersikeras bahwa itu bukan hadis. Sebagian lagi mengatakan hadis itu dhaif, bahkan palsu. Walau jarang terdapat di kitab-kitab hadis Sunni, namun hadis ini dengan teks yang sama bisa kita dapatkan di kitab Misbah Syariah dari cicit Rasulullah SAW, Ja'far As-Shadiq. Rasulullah SAW menyampaikan kata-kata agung tersebut kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq yang memperolehnya dari jalur kakeknya Ali radhiyallahu anhu. Lisan agung Rasulullah SAW pernah menyampaikan kalimat itu pada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Yang disebut Rasulullah SAW sebagai gerbang dari ilmu-ilmu Rasulullah SAW. Nah, ini saya dapatkan hadis itu. Jadi itu hadis amanah ya teman diskusi yang mengandung ilmu rahasia dari al-batin ke batin, terus dohir ya, kemudian sempurnanya dohir Najwa Adam, dohir fisik ya teman-teman, sempurnanya fisik Najwa Adam. Dari Najwa Adam ke dohir ya fisik masuk lagi ke batin, masuk lagi ke al-batin. Jadi begitu teman-teman batasannya. Ini kalau batasan ilmu mengenal Allah itu dari kajian-kajian tidak ada batasannya, ya itu nanti subjektif teman-teman ya. Nanti adanya klaim-klaim, untuk menjajakinya juga susah. Apa ya benar dari udah ma'rifat Allah kemudian dijajaki sama temannya, ditanya jawab nanti ya ma'rifatnya klaim-klaim, nanti abal-abal teman-teman ya. Jadi ilmu spiritual itu ada ilmu yang dijalaninya, ada yang dituju, ada dasarnya ya. Jadi ada ilmu bacaan, pengetahuan yang diamalkan, ditorekoti, dan ada rujukannya ya teman-teman, ayat yang pernah saya sebutkan. Kemudian ada dasar, latar belakangnya dasarnya karena kita dipanggil sama Allah agar kembali kepadanya ya teman-teman ya. Terus kalau ibadah sholat, puasa, haji ya teman-teman, zakat kan nggak perlu dipahami, itu sudah ada ahlinya, sudah jelas sholat ya wajib ya teman-teman. Oleh karena itu menjalani agama tidak cukup dengan itu saja ya teman-teman, tidak cukup mengerjakan sholat 5 waktu cukup, dengan puasa cukup, syahadat, kemudian haji ya teman-teman, terus cukup, itu tidak, masih ada kewajiban-kewajiban yang lain yang diseru, yang sering saya katakan sebagaimana surat Al-Fajr ayat 27, 28 itu teman-teman ya. Jadi ada kelanjutannya, tidak cukup itu. Nah ini bagaimana ya menjalani seruan ini, bagaimana? Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Nah ini bagaimana caranya? Ini kan diseru kita, dipanggil, diseru. Itu bagaimana? Ya, ini kan perlu dikaji. Ayo para cendekia, para tokoh, ya bagaimana? Apakah ya di mana ilmunya untuk menjalani itu? Seperti apa? Bagaimana cara menjalannya? Kalau sholat sudah jelas ya,
rukun-rukunnya, syarat-syaratnya apa, sholat ya, wudhu ya, bacaan-bacaan sholat sudah jelas, pencapaiannya sholat ya teman-teman, tujuannya ya teman-teman sudah jelas. Hal itu wajib ya, kewajibannya harus dijalankan. Sedang masih menjalankan sholat aja sudah dapat pahala teman-teman, apalagi merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Tolong menolong ya, suka membantu, suka memberikan nasihat yang baik ya teman-teman. Ada orang jatuh ditolong, ada orang haus dikasih minum, ada orang lapar dikasih makan, ada orang sakit dikasih obat, carikan obat teman-teman ya. Nah ini realisasi daripada pelaksanaan sholat ya. Ada orang bertengkar didamaikan, ada orang mau cerai dicegah, diberi nasihat ya teman-teman. Ada orang tersesat diberi petunjuk gitu. Ada orang kehujanan dikasih payung gitu teman-teman ya. Nah ini realisasi daripada pelaksanaan sholat yang 5 waktu teman-teman. Dapat pahala dapat surga ya, teman-teman. Nah surga di alam sini ada tanda-tanda surga dan neraka. Di alam nanti, di alam harwah, di alam ada surga dan neraka ya teman. Ya kalau sudah sampai kepada Allah dan neraka, surga abadi sejati, kehidupan yang penuh kebahagiaan di sana. Dan neraka ya, kalau sudah kembali kepada Allah, ya masuklah ke surgaku kan begitu teman-teman ya. Ayat yang 29 ya 30 ya teman-teman dari surat Al-Fajr begitu teman-teman. Demikian ya. Hari ini tanggal 14 ya teman-teman, ini dari coblosan ya. Itu teman-teman, apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Ya, sekali lagi saya tegaskan, saya bukan ustadz, bukan kiai, bukan haji, ya, bukan gus ya teman-teman. Saya mengajak belajar ya, karena belajar ini kan mengulang-ulang ini kan zikir, berbagi itu ibadah gitu teman-teman ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.